Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kembali berjumpa di dalam acara Mana Surgawi. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan renungan tentang kehidupan yang baru atau yang disebut dengan new normal. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami yang namanya krisis. Kita mengalami yang namanya diterpa oleh COVID-19. Kita mengalami krisis perekonomian, usaha susah, banyak orang di PHK, ekonomi lesu, dan lain sebagainya. Dan kini saatnya tiba kita memasuki tatanan hidup yang baru. Apakah saudara siap? Nah, kembali lagi kita berpikir, new normal itu berbicara tentang gaya tatanan yang baru, cara hidup yang baru, bukan kehidupan yang lama, bukan cara hidup kita yang lama yang kita pakai. Seringkali manusia banyak berpikir, oh enak zaman sebelum pandemi ya, kita bisa santai, kita bisa hidup nyaman, pekerjaan bisa terkontrol, dan lain sebagainya. Tetapi setelah pandemi ini, kita harus lebih tertata. Kita lebih banyak dituntut untuk maju. Kita tidak bisa diam di tempat. Yang saya mau sampaikan adalah kita tidak perlu menjadi malu. Orang Kristen kan biasanya begini, ya apa kabar rek? Luar biasa. Padahal di dalam hati kita, di dalam hati saya pun hari ini saya mengalami lemah. Banyak orang juga mengalami lemah. Di depan Tuhan, di hadapan Tuhan hari ini kita tidak perlu menutupi kelemahan kita. Di hadapan Tuhan kita tidak perlu pura-pura kuat. Nah, kita berubah dengan cara hidup kita yang baru. Jangan kita pakai cara hidup kita yang lama. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ada di dalam ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Saya baca, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Ibaratnya hari ini, kalau saya mau gambarkan adalah kita ini adalah tanah liat. Kita ini adalah bejana yang akan dibentuk oleh Sang Penjunan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mau ambil ilustrasinya adalah gambaran tanah liat akan dibentuk menjadi bejana yang bernilai di dalam tangan Sang Penjunan, yaitu pada fase yang pertama. Tanah liat ini dipukul, dibanting, sampai menjadi lunak, ditaruh di atas roda, terus kemudian diputar. Tanah liat ini diputar, mulai dibentuk. Tanah liat ini adalah kita. Kita cuma berpikir gini, ya kita akan menjadi sesuatu yang berharga, tapi kita tidak pernah punya gambaran akan menjadi apa kita. Tapi di tangan Sang Penjunan itu, dia tahu kita akan dibentuk mau jadi apa, berapa nilainya, berapa harganya, yaitu Yesus sendiri yang tahu. Mulai kita dibentuk, kita mulai meletot lagi, dibentuk lagi, sampai melewati fase berikutnya, sudah kelihatan modelnya. Di dalam tanah liat itu masih ada batu kerikilnya, dikeluarkan lagi, dibentuk lagi. Mungkin jatuh atau miring, dibentuk lagi sama Penjunan itu. Sampai memasuki tahap kedua, yaitu fase yang kedua. Tanah liat ini mulai disiram dengan minyak. Bicara tentang minyak ini adalah urapan. Ditaruh minyak ini di dalam bejana ini, dilapisi, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan ini, memasuki fase yang ketiga adalah bejana ini kembali ditaruh di atas roda perputaran itu, dibakar dengan api yang panas. Sehingga waktu dibakar itu warnanya semakin merekah, semakin kelihatan bentuknya. Nah, saudara, saya mau sampaikan tanah liat ini dibentuk diri kita. Kita sendiri dibentuk oleh Tuhan
Ya, kadang kita merasa nggak nyaman memang. Hari-hari ini kita merasa nggak enak. Tuhan kok kayak gini hidupnya ya. Tuhan aku kok kecepit kanan kiri. Tuhan aku kok susah mau ini, mau itu, mau bayar cicilan. Pekerjaannya seret dan lain sebagainya. Tapi percayalah saudara, di tangan Sang Penjuna, Dia memiliki konsep, Dia memiliki gambaran yang jelas tentang hidup kita. Yang mau saya sampaikan adalah kita perlu berserah. Jika tanah liat ini menjadi keras, kita menjadi keras di hadapan Tuhan, tidak gampang dibentuk, maka kita akan menjadi gampang patah. Penjunan akan menggunakan tenaga ekstra untuk membentuk tanah liat ini. Artinya apa? Kalau kita semakin kaku, kita menentang Tuhan, hari ini kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka penjunan itu akan membentuk kita lebih keras lagi. Dipotong mungkin, atau mungkin digetok, yang seharusnya digetok 1 kali, digetok 5 kali supaya bisa lebih lentur lagi. Ya memang sakit saudara, tapi percayalah, berserah adalah jawaban yang pertama untuk kita menghadapi masa-masa new normal ini. Kenapa harus berserah? Apa arti berserah? Berserah dengan menyerah itu berbeda. Berserah itu mempercayakan segala sesuatu berada di dalam kontrol Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah mendatangkan kebaikan sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita menghadapi hari-hari ini kekhawatiran, kelemahan kita, ketakutan kita, saya juga mengalami, mungkin saudara juga mengalami, tapi percayalah, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus waktu mau mengalami penyalipan, yaitu di dalam Markus 14 ayat 33, dan Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya ketakutan, kesedihan, sampai mau mati rasanya. Mungkin kalau saya mencerminkan hari-hari ini, ya saya juga mengalami yang seperti itu. Mungkin saudara juga mengalami seperti itu. Tapi percaya, Yesus Kristus yang kita sembah pernah mengalami hal tersebut dan menang atas keadaan tersebut. Dan Dia sudah naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudus-Nya, tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Otomatis Roh Kudus yang di dalam kita memberikan kekuatan untuk kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus berserah. Lemesin aja. Jangan kita kaku, jangan kita menentang firman Tuhan. Kita tetap hidup konsisten di dalam firman Tuhan. Kita hidup seturut kehendak-Nya, meskipun itu tidak nyaman. Tapi percayalah, ketika kita berserah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan, memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Yang kedua, saudara, kita perlu yang namanya bertahan atau ketahanan. Kenapa kita perlu yang namanya bertahan? Setelah kita berserah, ada bagian kita untuk melakukan kita bertahan. Supaya apa? Supaya kita mampu melewati semuanya ini. Ada usaha yang kita lakukan, yaitu bertahan. Bertahan berbicara tentang ketahanan, bersangkutan dengan apa yang kita makan, apa yang kita latih, apa yang kita hidupi. Kalau kita mau bertahan supaya sehat, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita setiap hari makan santan, setiap hari kita makan santan, nasi padang katakan, maka tubuh kita akan penuh dengan lemak. Akhirnya kita nggak sehat, akhirnya kita gampang kena penyakit. Nah saudara, maka dari itu kita perlu pilih makanan yang baik untuk tubuh kita, yang terbaik lagi buat rohani kita. Apa yang kita makan? Kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita makan firman Tuhan setiap hari, maka yang keluar di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu adalah firman Tuhan. Kalau itu yang keluar di dalam hidup kita, maka cara hidup kita, apapun yang kita ambil keputusannya, berdasarkan dengan firman Tuhan.
Jadi kalau saudara setiap hari konsumsinya drama Korea, maka aplikasinya drama Korea menjadi drama, ya toh. Jadi lebih baik kita konsumsi firman Tuhan setiap hari supaya kita bertahan, mampu menghadapi semuanya ini. Karena waktu kita hidup di dalam ketahanan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena cuman Dia satu-satunya yang memberikan kekuatan itu. Hanya lewat Dia dan Roh Kudusnya kita selalu disadarkan, kita selalu diingatkan untuk terus berharap, untuk terus berserah kepada Dia. Saudara, yang terpenting adalah waktu menghadapi hidup new normal ini adalah yang pertama berserah, yang kedua adalah bertahan. Di akhir renungan ini saya mau sampaikan, jangan khawatir dengan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Meskipun tidak nyaman dengan kondisi kita hari ini, percayalah, Tuhan pasti berikan penggenapan janjinya. Kita adalah generasi yang hidup di akhir zaman, yang akan menggenapi segala nubuatan nabi-nabi pada zamannya. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita dalam hidup ini berserah penuh kepada Engkau, melihat Engkau sebagai Raja dan Tuhan bagi hidup kami, dan kami mampu bertahan untuk melewati semuanya ini, untuk menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, sukacita-Mu ada dalam hidup kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.